Ya, salah satu makanan sehat itu tadi tempe sama madu. Tapi tempenya tempe yang sehat juga ya. Karena image tempe itu kan selama ini bukan, bikinnya diinjek-injek. Iya kan? Diinjek-injek. Nah, makanya coba galakan industri tempe. Ya teman-teman, sekarang dengan viralnya tempe kabarnya, gitu kan, susah dapatin tempenya. Sekarang orang mulai mencari tempe-tempe organik, tempe-tempe sehat gitu kan. Nah tinggal kalau Anda mau ngambil peluang itu Anda bikinlah. Ya seperti itu. Kemudian yang ke-19, alfalfa. Alfalfa ini adalah rumput-rumputan atau daun hijau. Daun atau rumput-rumputan hijau. Ya. Contohnya kayak kalau di sini mungkin ya kayak antanan gitu loh. Pegagan gitu kan. Itu kan bagus tuh. Kemudian yang ke-20 madu ya. Yang 20 madu, kemudian yang ke-21 ini yang keren. Jadi ada satu bahan yang ada pada tumbuhan ini yang dia bisa menyeimbangkan keadaan hormon gitu loh. Kalau saya pernah lihat bagannya itu kan. Jadi dia bisa membalancing hormon testosteron, progesteron, kortisol segala macam gitu loh. Bahan itu namanya pregnenolon. Dan bahan itu ada pada black cumin atau black seed atau jinten hitam atau habatus sauda. Ya, habatus sauda itu memang luar biasa efeknya. Ya, dan sayangnya negara di dunia ini yang paling tinggi konsumsi habatus saudanya adalah Jerman. Bukan negara muslim. Ya, maka sebenarnya kalau kita mau belajar dari mereka itu, maka sebenarnya harusnya kalau Indonesia ini penduduknya banyak makan rempah, banyak makan rimpang, banyak makan sayur, banyak makan buah, banyak makan tempe, harusnya negara kita negara yang minus kanker. Betul? Karena semua dari mereka ini, sebagian besar rimpang-rimpangan ini punya efek anti kanker. Silakan baca penelitiannya. Dan Allah memberikan tandanya kepada mereka. Coba lihat, ini kan apa nih? Jahe. Jahe ini bentuknya kayak, secara umum rimpang itu apa? Rimpang itu umbi yang batangnya di bawah tanah itu loh bahasanya. Rimpang, ini rimpang. Bentuknya kayak apa? Gak beraturan. Mirip dengan pertumbuhan sel kanker gitu kan. Maka tanda-tanda itu di situ sebenarnya. Jadi Allah memberikan tanda-tandanya itu untuk apa? Untuk kita pahami. Karena zaman dulu kan gak ada sains. Orang memahami sesuatu dari pengalaman, dari empiris gitu kan. Tapi Allah kasih tanda-tanda bagi orang-orang yang diberi petunjuk gitu kan. Diberi petunjuk sama Allah. Jadi contoh kayak misalkan tadi ada apa tuh? Ada mana tadi itu yang merah tadi itu? Itu tuh. Misalkan buah bit. Ini kan buah bit atau ya buah bit lah. Ada misalkan sayur lah, ini kan umbi juga, kan warnanya kan merah kan. Nah merah memang secara tradisional gitu kan, kita memang menggunakan buah bit ini untuk menaikkan darah gitu kan. Ketika Anda campurkan buah bit sama kurma, nanti sama kunyit sedikit, sama apa, dia bisa meningkatkan hemoglobin kita gitu loh. Jadi tanda-tanda itu Allah berikan kepada kita untuk kita pahami ya. Dan rasa, termasuk juga dengan rasa. Ya, termasuk juga dengan rasa. Jadi semakin kita berdekatan dengan mereka ini berusaha, maka insya Allah penyakit tidak akan datang. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang paling utama adalah jaga hatinya. Karena semua penyakit fisik itu akan dimulai dari penyakit hati dulu. Ya, kalau ada orang ngomongin kita, jelekin kita, fitnah kita, gibah kita, alhamdulillah. Terima kasih gitu kan. Gitu. Kalau misalkan mobil Anda ditabrak gimana? Alhamdulillah. Pernah ngalami? Saya pernah. Mobil saya ditabrak di tol, di Jor waktu itu. Bawa mobil tiba-tiba ditabrak. Lagian kalau ditabrak, kira-kira yang nabrak tuh sengaja gak sih? Ya sudahlah, maafin aja lah. Betul? Dia juga gak susah, kita juga gak susah, gak bikin susah orang. Jalan gak macet, orang mudah jalan. Nah, waktu saya mobil saya pernah ditabrak, apa yang saya kerjakan? Saya kabur. Justru saya kabur, karena kalau saya berhenti, wah segala macam kan, orang kan nonton, betul kan? Macet nggak?
Orang yang mau kerja, mungkin mau hajatan, mau pipis, mau BAB. Jadi bermasalah gara-gara urusan kita kan. Sudah fa'fu anhum, maafkan mereka. Nanti minta sama Allah ganti. Apalagi kalau ada satu hal yang hadis ini menjadi sebuah semangat bangun untuk saya tiap hari ya. Rasulullah bilang begini. Jadi Nabi pernah menyatakan dalam sebuah hadis, kata Nabi begini. Membantu hajat, kata Nabi SAW, jadi membantu hajat kaum muslimin, membantu hajat saudaraku, kata Nabi SAW, lebih aku cintai daripada iktikaf 1 bulan penuh di masjidku ini. Membantu, menolong orang gitu lah bahasa kita gitu lah. Jadi misalkan gini nih, ada jamaah nih misalkan, lagi kajian kita lagi penuh banget misalkan gitu kan, terus ada jamaah di luar sana, mau masuk hajatnya, dia pengen duduk di majelis ini. Nah gitu kan, lalu di depan Anda, ada tempat yang kosong. Lalu Anda kasih tempat itu sama dia, Pak, sini Pak, sini silakan. Hajatnya dia kan pengen masuk. Maka itu ketika Anda kasih kayak begitu kepada dia, itu lebih baik daripada iktikaf 1 bulan penuh di Masjid Nabawi. Subhanallah kan. Maka jangan pernah lewat dalam 1 hari pun untuk berbuat baik kepada orang lain. Minimal doa. Ya. Minimal doa. Jadi kalau kita sudah seperti itu, maka hidup kita akan bahagia. Kenapa? Kita berpikirnya, apalagi nih kebaikan yang saya bisa lakukan untuk orang lain. Tiap hari pikirnya kayak begitu. Ya, jangan masuk surga sendirian. Jadi help others. Tolong orang lain, bantu mereka. Contoh begini, Anda sudah merasakan misalkan minuman kayak begini, sehat, enak, dan Anda merasakan manfaatnya, kenapa tidak berpikir untuk bersedekah ini pada orang lain? Kan bisa. Lagi Ramadan mungkin, lagi puasa, lagi apapun, bagi-bagi, kalau bahasa itu sedekah sehat gitu kan. Jadi ketika misalkan Anda lagi hari Senin pengen ngasih orang yang lagi buka puasa, bikin yang sehat-sehat, kasih orang. Jadi kalau urusannya kepada Allah, urusan sedekah misalkan, kita kan sebenarnya memberi untuk Allah sebenarnya itu kan. Maka jangan tanggung-tanggung. Buat kita juga jangan tanggung-tanggung. Buat orang lain juga jangan tanggung-tanggung. Ya. Anda misalkan nih, sering saya sampaikan, kalau urusannya sama Allah dan ibadah itu dikerjakan seoptimal mungkin. Lagi mau sholat, Anda punya baju yang terbaik, pakai baju yang terbaik. Jangan pakai baju yang usang. Lagi mau sholat, punya sejadah yang bagus, pakai sejadah yang bagus. Siwak dulu mungkin, pakai minyak wangi dulu, bersih-bersih dulu. Begitu adabnya sama Allah. Anda mau pergi umroh, misalkan, ada duit misalkan, jangan beli atau jangan ambil umroh yang murah. Ambil umroh yang paling bagus. Yang paling dekat sama Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, pesawat paling bagus, kalau perlu naik yang bisnis kelas. Karena semua akan diganti sama Allah kan. Itu ibadah tuh begitu teman-teman sekalian. Semakin kita beradab kepada Allah, maka insya Allah Allah akan ganti itu semua dengan bonus-bonus yang luar biasa. Ya, jangan khawatir. Termasuk juga dengan badan ini mulai sana. Kalau sudah tahu nggak sehat, jangan lagi dimakan. Siap berubah? Kurang kenceng. Sekarang saya tanya Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, siap untuk hidup sehat? Allah sanksinya ya. Kita lihat malam ini makannya apa. Kalau cuman omdo, ya begitu nanti. Anda yang tanggung dosa. Ya Allah, selama ini saya banyak makan yang gak sehat, minum gak sehat, pikiran gak sehat, teman pun gak sehat. Jadi teman-teman pun nanti pilih. Ya jangan lagi teman-teman ngajak, itu kan teman yang bagus seperti apa? Yang ngajak ngaji, ngajak apa, itu teman yang bagus. Tapi kalau naik lagi, dia masih ngaji, misalkan udah sehat, udah ngaji segala macam, sehat imannya gitu kan, tapi masih makan gak sehat, cari teman yang sehat makanannya juga. Ngajinya sudah, makannya juga sehat, kan asik tuh. Jadi ketemu komunitas kayak begitu. Teman-teman yang sekufu kalau bahasa kita. Ya. Dan niatkan semua untuk Allah, ya. Jangan untuk apa gaya-gayaan, gak usah. Apalagi yang saya pesan sekali kepada teman-teman yang belum menikah nih, ya. Generasi ke depan nanti, anak-anak keturunan kita itu bergantung dari gen yang tercipta atau kita bentuk ya dari makanan-makanan yang kita makan sekarang. Maka kalau sekarang kita mau menciptakan atau membuat generasi-generasi yang peradaban yang sehat, peradaban emas, Islam atau apapun nama itu, maka perbaikilah makanan kita mulai sekarang. Halalnya diperhatikan, toibnya diperhatikan, dan jangan berlebihan. Ya. Dan kalau sudah tahu nggak sehat, jangan lagi dimakan. Ya, dan kita tahu kok, saya nggak usah sebut lah makanan nggak sehat itu apa, kita sudah tahu sebenarnya, ya kan? Ya, karena nafsu kita saja akhirnya membuat
kita mau makan